Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita waktu yang terbaik untuk kita memuji menyembah Dia. Shalom bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming yang ada di rumah. Percaya bahwa ibadah kita hari ini dilawat Tuhan, amin. Setiap rumah tangga dilawat Tuhan hari ini. Dan biar kerajaan Allah turun atas setiap kita. Kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Dia. Sebab Dia Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu, menyembuhkan setiap kita. Kita percaya Dia Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, persiapkan hidup kita sebagai persembahan bagi Dia. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi Engkau, Bapa kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Layaklah Engkau diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Segenap hati kami, tubuh, roh, dan jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Lawatan-Mu bagi hari ini, bagi kami yang ada di gereja, maupun juga kami setiap umat-Mu yang ada di setiap rumah tangga, dilawat suami istri, anak-anak bersama menaikkan doa pujian penyembahan kami. Mari Roh Kudus, kami butuh Engkau, lawat setiap kami. Kami berdoa, kami butuh Engkau, sebab oleh campur tangan Tuhan segala persoalan kami dapat teratasi. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu bahwa kami layak, dilayakkan bagi hari ini karena perkenan-Mu. Biar lawatan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Ibadah kami pagi hari ini lewat doa pujian penyembahan kami, pemberitaan firman-Mu, biar lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami. Pertobatan daripada Tuhan atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat yang ditetapkan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita. Haleluya, haleluya bagi Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Ku
siapkan hati kita menyembah Dia, Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang besar, Kau Bapa yang perkasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu hari ini ada kasih karunia Allah yang melimpah bagi setiap kami. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, haleluya. Yes, Jesus. Kau Tuhan yang besar. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, sungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, sungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah
Alami kehadiran Tuhan, alami jamahan Tuhan. Oh yes Jesus, hampir Dia dengan kerinduan, dengan hasrat berjumpa dengan Dia. Sebab Dia Tuhan, tangannya terbuka bagi setiap kita umatnya. Segala hal dalam hidup kita ada di dalam kontrol Tuhan. Mari jangan tinggal diam, datang baru Dia, hampiri Dia. Bawa setiap kerinduanmu, doamu, ceritamu, pujianmu, nyanyianmu. Haleluya, haleluya. Kami selalu ingin ada bersamamu, Bapa. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya, Yesus Kristus Tuhan pemilik hidupku. Pujian pengagungan, pujian penghormatan, nyanyian syukur bagi Raja yang kekal. Oh haleluya, oh yes Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, hadir bagi setiap kita. Ya Tuhan yang merawat hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, nyanyi kudus, nyanyi kudus. Ini kerinduan kami Bapa. Kau yang kudus, Kau Maha Kuasa, Kau berkuasa Tuhan. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord Jesus, terpujilah Engkau Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Dia Tuhan sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Tuhan, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadikan pujian ini dengan kerinduan yang dalam akan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sempurna dalam segala rancangannya, itu yang terbaik. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama angkat tangan kita. Ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita rindu pagi hari ini kita dilawat Tuhan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari hati kita siapkan, kita buka lebar-lebar di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, berbicara bagiku pagi hari ini, biar hidupku diperkenan bagi-Mu. Hidupku
berdiri, naikkan kerinduanmu bagi Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi buktiku. Yang ada di rumah, Bapak Ibu menyaksikan secara live streaming, mari bangkit berdiri, katakan, hidupku bergenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti yang Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia hadir. Hidupku bergenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi buktiku bersamamu. Hidupku bergenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Saya undang namanya Bapak Gembala demi menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Di dalamku jadi buktiku bersamamu. Hidupku bergenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku, Kau bersamamu di dalamku, jadi buktiku bersamamu. Jadi bukti kebesaran-Mu, katakan lagi. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita berbahasa roh. Inilah saat Engkau melawat kami Tuhan, baik yang ada di gedung gereja dalam ibadah live streaming maupun yang ada di rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan. Oh, keluarga berkumpul bersama, walaupun di rumah menghormati hadirat-Mu ya Tuhan, karena hidup kami ada di dalam pemeliharaan bencana. Kita kami rindu menggenapi firman-Mu Tuhan. Tengah masalah tantangan yang dihadapi oleh seluruh dunia, kami tetap melihat kehadiran-Mu, kami melihat kuasa-Mu dinyatakan, janji-janji-Mu digenapi. Oh, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian Tuhan. Kami rindukan lawan-Mu, kami rindukan ya Tuhan penyertaan, kami rindukan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Oh, persiapan hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Ambil alih seluruh persiapan kami. Berbicaralah ya Tuhan. Oh, kami siap mendengar. Terima kasih terpuji Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siap dengan firman Allah, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin suasana seperti ini tidak terasa sudah hampir 2 bulan dan kita bisa merasakan rasanya tidak nyaman ya. Tetapi satu hal saya melihat justru ada banyak hal-hal yang belum pernah kita alami dulu, sekarang kita alami. Contohnya kita mungkin ibadah ya Bapak Ibu Saudara nggak cukup 1 kali ya, lewat live streaming ini mungkin kita juga lihat berulang-ulang.
atau kita dengar juga dari hamba Tuhan yang lain ya, di YouTube, di Instagram maupun di Facebook, banyak sekali ya ibadah-ibadah dari gereja-gereja Bethel Indonesia ya. Manfaatkan waktu yang indah ini ya, yang banyak sekali sesuatu yang baru kita bisa alami. Saya sendiri juga banyak dengar-dengar pujian, penyembahan yang dulu saya nggak pernah setel ya, sebetulnya ada itu ya di handphone kita dengerin juga, kita dengar juga ya firman Allah dari hamba Tuhan yang lain. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema manfaat buah roh, manfaat buah roh ya, dalam kehidupan ya. Jadi ini ternyata cocok ya buat keadaan kita pada akhir zaman ini, khususnya di tengah-tengah suasana wabah pandemi ya. Saya melihat inilah saatnya kita memunculkan kedewasaan kita dalam Tuhan. Jadi memunculkan buah roh itu, buah roh adalah yang akan muncul apabila jemaat sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan ya. Tentunya waktu kita menjadi kanak-kanak seperti pohon yang masih baru ditanam belum bisa mengeluarkan buah, tapi pohon itu sudah meningkat usianya, usia berbuah, usia dewasa, pohon berbuah, saudara, dia mengeluarkan buah ya. Buah roh itu pasti dinantikan oleh Tuhan, karena Tuhan berbicara dia dimuliakan apabila anak-anak Tuhan mengeluarkan buah kehidupan ya. Bukan hanya buah roh saja, buah pertobatan, buah pelayanan kita, buah juga dalam pekerjaan karir kita, buah juga di mana kita dalam pelayanan memenangkan jiwa-jiwa ya, termasuk buah roh ya. Pasti Tuhan senang kalau hidup kita mengeluarkan buah. Nah hari ini kenapa saya katakan ini cocok? Karena pada waktu saya merenungkan tema firman Allah ini, saya diingatkan tentang masa sekarang ini, masa di mana kita kesulitan. Saya ikut prihatin, ikut empati juga lah kalau beberapa saudara juga mengalami ketidaknyamanan dalam pekerjaan, mungkin penghasilan juga ada kurang dan lain sebagainya. Tetapi saya diingatkan pada waktu mempersiapkan firman Allah ini tentang kehidupan Yusuf. Jadi Yusuf ini benar-benar bisa kita pelajari kehidupannya. Bisa kita juga berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau dulu Yusuf di tengah-tengah kesulitan, dia dipelihara, bahkan bukan hanya dipelihara, dia diberkati, tapi dia memberkati bangsa Israel, keluarga besarnya, termasuk memberkati bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa. Kenapa kita nggak meminta yang sama supaya di tengah masa seperti ini justru Tuhan menggenapi firman-Nya? Bagaimana bedanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, atau apalagi yang tidak beribadah mencari Tuhan ya. Minta saudara, katakan minta. Saya melihat banyak orang tidak mengeluarkan jurus ataupun sesuatu yang Tuhan buka dengan katakan tantangan mintalah. Karena kalau kita meminta, waktu kita belum diberikan, kita nggak hanya langsung melupakan permintaan kita. Mungkin kita lanjutkan dengan mencari, kita ada usaha. Ya, kita berdaya upaya apa saja, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong saya, dan segala macam. Karena kita meminta, tentunya meminta yang benar saudara ya. Kalau minta kita kecukupan, itu menurut saya firman Allah. Nah kalau belum juga kita dengan mencari, belum mendapat, tentunya kita memakai yang terakhir Tuhan katakan, ketuklah pintu. Itu berbicara iman. Kita berbicara lakukan sesuatu yang lebih lagi. Bukan hanya meminta, mencari juga mengetuk pintu. Nah saya justru praktekkan hal ini ya di dalam kehidupan akhir-akhir ini. Karena kita nggak boleh kalah, nggak boleh menyerah. Katakan amin. Amin. Jangan menyerah, tapi berserah. Orang berserah itu dia lakukan seluruh keberadaan kehidupannya dengan mengandalkan Tuhan, itu berserah. Ya, banyak orang berserah juga sebetulnya itu menyerah. Jangan, kalau berserah itu kita lakukan, syukur-syukur yang kita lakukan adalah hikmat pewahyuan dari Tuhan, dan berserah adalah bagian kita. Tuhan, aku sudah usaha, biarlah kehendakmu menjadi. Nah itu berserah saudara. Jangan menyerah.
saya melihat Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya seperti tadi nyanyian terakhir. Saya bersyukur sekali nyanyian ini meneguhkan. Inilah saatnya hidup kita menggenapi firman. Katakan menggenapi firman. Kan firman ada banyak janji-janjinya. Termasuk di tengah ada wabah. Ya, kalau firman Allah dulu ada penyakit sampar. Ada firman yang sampaikan itu. Di saat itulah ada bagian-bagian yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Kenapa kita tidak melakukan bagian itu? Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara, pada waktu kejadian seperti ini, mari kita yakinkan Tuhan kau sudah janji. Saya sudah ingatkan Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Tuhan tidak menggenapi firman-Nya. Masa gara-gara virus janji Tuhan tidak digenapi, kita ini terlalu membesarkan virusnya. Tetapi kita harus menyikapi, walaupun semua dunia mengalami, tetap kita harus percaya janji Tuhan kepada umatnya pasti digenapi. Katakan amin. Termasuk perlindungan. Jadi kita harus benar-benar ada dalam Dia ada dalam kita, itu firman-Nya. Sehingga dikatakan orang yang melekat kepada Dia mengalami perlindungan. Jangan hanya minta perlindungan tapi kita jauh dari hadirat Allah. Jangan hanya minta perlindungan tapi kita keluar dari rumah Bapa. Ini kayaknya kan nggak pas. Kalau minta perlindungan, kita ada di dalam hadirat Allah. Kita ada di dalam kepak sayapnya Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi kita ada di dalam naungannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Allah tetap digenapi. Makanya saya selalu ingat visi itu penting. Saya punya visi di gereja ini yang selalu saya bicara. Kita dipulihkan untuk menyelamatkan jiwa. Pasti hidup kita dipulihkan, katakan amin. Supaya kalau kita pulih, kita hidupnya maksimal, bisa menyelamatkan banyak orang. Dan kita akan menjadi jemaat yang dewasa, kudus, dan berdampak ya bagi kota dan bangsa. Kalau kita kudus berkenan, artinya ada buah roh dalam kehidupan kita, dalam praktek kehidupan kita. Oke, kita tidak berlama-lama. Nanti Ibu Arta bacakan firman Allah. Ya, saya akan kita lihat dulu tentang firman Allah tentang bagaimana hidup menurut roh atau daging, yaitu Galatia 5 mulai ayat 16 sampai 26 ya. Saudara menyimak baik-baik, saya jelaskan sedikit-sedikit supaya semakin jelas apa yang dibacakan firman Allah ini. Ya, silakan. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Silakan Bu Arta. Hidup menurut daging atau roh. Jadi temanya hidup kita, saya selalu membiasakan karena firman Allah ini pernah saya sampaikan. Hidup kita menurut daging, kita ini ada di zona netral, tapi ada tawaran, ada sesuatu yang seringkali pergumulan. Apakah hidup kita ini menurut daging? Saya selalu bicara ke sebelah kiri, ya, atau kita menurut Roh Kudus, menurut Roh, ya, kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Rasul Paulus menasihati kepada sidang jemaat di Galatia, ya, ini agak khusus saudara, sidang jemaat di Galatia ini ya, karena dulunya hidup dalam roh, terakhir hidup dalam daging. Maka dia nasihati, hiduplah oleh roh. Jadi kita bila ada di zona hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. karena kita ada di sini, kita tidak akan mengikuti perbuatan-perbuatan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi seolah gini, kalau saya menghadap keinginan daging ini ke sebelah kiri, enggak, kita menghadap ke sana. Berlawanan saudara ya. Jadi saudara bisa pahami ya, inilah zona kehidupan manusia, semuanya seperti ini. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi keinginan roh berlawanan ya dengan keinginan daging ya saudara. Ini penting saudara supaya kita mengetahui sebetulnya. Seringkali kita tidak menyadari ini. Terus Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. nah, kalau hidup kita ada dalam kebimbangan, kita galau, kadang-kadang kita tidak melakukan apa-apa. Seperti orang yang bingung, nggak ada pilihan, terserah mengalir saja. Nggak boleh. Kita harus hidup menurut pimpinan roh.
Nggak boleh galau, nggak boleh terserah, nggak boleh ikut situasi kondisi. Semua kan ngalamin pandemi, semua orang susah, semua orang wajar berbuat salah untuk kepentingannya, untuk hidup. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, situasi kondisi tidak boleh mempengaruhi hidup kita. Harus tetap kita hidup menurut pimpinan Roh. Terus? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, Nah, kalau kita ada di zona di mana hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. tidak ada dalam hukum perhambaan lagi. Karena kalau orang yang dulu hidup dalam hukum Taurat sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, hidupnya itu seperti ditekan, begini, harus begini, harus begini, harus begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, sudah ya. Seolah ada hukum perhambaan, ya. Nih, ini di dalam hidup ya secara daging ini, saudara ya, ada hukum. Ya, lanjut ayat 19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, saudara, ingat saudara ya, ini sekarang sedang terjadi. Kalau orang hidupnya dikuasai oleh daging, oleh hawa nafsu, apa yang dia lakukan dikatakan hidupnya dalam percabulan. Orang banyak waktu jadi nonton film yang macam-macam. Dulu nggak sempet, karena sekarang ini nggak usah keluar rumah. Wah, kacau. Yang dia setel itu film-filmnya, maaf saudara ya, itu pasti yang mengarah ke dosa-dosa yang memang banyak orang lakukan. Justru sekarang ini dosa seksual, percabulan. Terus? Kecemaran, Ya, hawa nafsu. kecemaran apa saja, hawa nafsu, ini hidup dalam daging. Penyembahan berhala, Mungkin saudara karena sudah lagi tidak ada yang tahu dan segala macam, sudah mulai kembali ke hidup lama, menyembah berhala. sihir, Ya. perseteruan, perselisihan, iri hati, Nah, amarah, saudara bisa melihat sekarang ini ya, orang gampang terpicu, ribut, bertengkar, berselisih karena memang stres. Ada tekanan-tekanan yang belum pernah dialami masa lalu, dulu-dulu saudara. Malah sekarang yang muncul, ya mungkin iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, sampai sekarang ini terjadi, saudara bisa melihat. Yang penting dia aman, yang penting dia selamat, yang penting dia banyak subscribernya, yang penting banyak followernya, bikin perang macam-macam, saudara ya, termasuk yang sekarang itu, waduh kasihan itu mereka itu bertiga, saudara ya. Sekarang masuk di penjara, mereka dirundung, saudara. Saya semalam lihat televisi, orang yang memberikan sembako dengan lucu-lucuan yang di dalamnya bungkusan sampah itu, saudara, banyak sampah. Sekarang menderita dia di penjara, karena orang-orang penjara pun yang di penjara yang satu ruangan dengan mereka memang banyak dosanya, banyak salahnya, tetapi nggak seperti mereka soal salahnya. Jadi mereka mengalami perundungan, saudara. Ini saya lihat di televisi. Terus percideraan, jadi gampang sekali berbuat dosa. roh pemecah, Ya, ada hoax lah, segala macam, niat-niat jahat, roh pemecah ini jahat, saudara. kedengkian, Dengki. kemabukan, Nah, kita melihat beberapa kemarin ini orang yang meninggal gara-gara mungkin stres, ingin melupakan kesusahan dengan kesulitan dialami, akhirnya minum miras ya, minuman keras yang dioplos dan segala macam. Banyak terjadi korban, ini terjadi. pesta pora dan sebagainya. Nah, ini perbuatan-perbuatan besar ya. Saudara bisa tahu ya, ini mungkin dulu kita pernah lakukan. Tapi ini dulu orang hidup di dalam hawa nafsu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, Ya, apa kata Rasul Paulus? seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang Jadi demikian, kita diperingatkan kalau kita masih melakukan perkara-perkara duniawi hawa nafsu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. jadi tidak akan mungkin mengalami kerajaan Allah dalam hidup ini. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada lagi kebenaran yang dulu dibanggakan oleh orang-orang yang mungkin karena dulu lebih takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Ayat 22, ini yang Tuhan mau, Tetapi buah roh ialah tapi Tuhan mau kita yang hidup di bawah pimpinan Roh, yang terus bertumbuh dalam ke arah kedewasaan di dalam Tuhan, akan mengeluarkan buah Roh. Apa itu? kasih, Jadi saudara, malah saya mau berbicara, sekarang ini nggak cukup kita hanya memiliki kasih. Karena itu hanya baru perkataan,
baru kepingin angan-angan atau sesuatu munculnya kalau kita ada rasa keuntungan. Ya, saya tidak mengecilkan. Kalau hanya ngomong saya punya kasih, belum kelihatan sama orang. Tapi inilah saatnya kita munculkan kasih yang dengan perbuatan, itu belas kasihan. Saya bersyukur Tuhan Yesus, Rasul Paulus, ya ini ada agak contoh yang kita harus perhatikan, dan juga Yusuf. Oh, dia bukan lagi bicara kasih, dia praktekkan kasih itu, belas kasihan. Karena Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia kalau perlu datangin satu orang yang jalannya begitu jauh lewat Danau Galilea sampai kena badai, hanya untuk mengunjungi satu orang di Gerasa yang kena, ya, dikuasai oleh ribuan roh jahat, ya katakan legion. Coba, itu belas kasihan, itu bukan hanya kasih, saudara. Makanya saya selalu ngomong dengan staf gembala, dengan semua kita, inilah saatnya kita menunjukkan belas kasihan kepada jemaat yang memang memerlukan. Jangan hanya kasih. Terus sukacita. Buah roh itu salah satu sukacita. Jangan ngomong sukacita. Di tengah-tengah orang susah ini, munculkan bahwa kita ini orang yang ada pengharapan hidup kekal. Ada di dalam hati kita keluar bahwa walaupun dunia gonjang-ganjing, kita ada jaminan dari Tuhan. Kelihatan muncul wajah yang tetap bersukacita. Walaupun mestinya enggak pantas atau enggak mungkin anak-anak Tuhan itu bersukacita. Tapi sukacita itu memang tergantung keadaan. Katakan amin. Kalau girang tergantung keadaan, sorak-sorai tergantung keadaan. Tapi kalau sukacita ini buah roh, keluar dari hati yang sudah diubahkan. Hati begitu percaya, walaupun apa yang terjadi dalam dunia, kita tetap selamat, diselamatkan Tuhan. Walaupun orang mengalami ini dan itu, kita percaya adalah perlindungan. Makanya sukacita itu abadi. Selama kita percaya Tuhan, selama hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sukacita itu keluar. Terus damai sejahtera. Nah, damai sejahtera. Saya ngomong damai sejahtera. Ya, tentunya ini di daerah blok kanan, saudara. Ya, ini yang hidupnya gembira keluar damai sejahtera. Hidup kecukupan bahkan kelimpahan. Makanya saya selalu ngomong kecukupan kelimpahan itu penting. Karena itu bukan hanya hal jasmani. Itu seluruh area hidup kita. Baik rohani kita, jiwa kita, materi pun kita harus percaya. Saya melihat ada banyak teman-teman dari cara bicaranya, dia tidak percaya bahwa di tengah pandemi ini mengalami kecukupan bahkan kelimpahan, damai sejahtera. Dan heran, jadi sesuai dengan imannya. Kenapa? Karena dia mengikuti situasi keadaan perusahaannya, situasi keadaan kebanyakan orang, ikut seperti imannya. Nggak mungkin. Padahal damai sejahtera, kecukupan kelimpahan itu sangat tergantung dari iman. Saya melihat pengalaman kita orang tua, kalau anak kita begitu percaya akan janji kita kepada dia, apa saja kita belain. Tentunya yang baik ya. Kita berusaha, kalau perlu kita berdoa, bergumul. Saya kepengen sekali ya Tuhan menggenapi janji saya kepada anak saya, tapi saya ini begitu kesulitan. Mungkin bersusah payah supaya dia bisa dapat sesuatu yang anaknya begitu percaya, bapaknya akan beri. Kenapa kita nggak lakukan itu dalam keadaan seperti ini? Tuhan pasti memelihara kita dengan damai sejahtera, katakan amin. Saya melihat banyak orang lemah sehingga tidak yakin mengalami kecukupan bahkan kelimpahan. Tapi heran juga ya, karena tidak percaya memang tidak terjadi. Situasi kondisinya seolah-olah pas dengan imannya, saudara ya. Saya kepengen kita mengupgrade keadaan sekarang ini. Jangan rata-rata. Kita ini orang-orang yang ada dalam perjanjian Allah. Kita ini ahli waris kerajaan Allah, amen. Kerajaan surga, katakan amin. Amen. Tuhan bisa lakukan apa saja. Kalau saya anggap sebagai Bapak aja dah, Tuhan Bapak di dunia, Dia sudah siapkan warisan buat kita. Dan sekarang sangat kita perlukan. Gak usah kita paksa-paksa.
Saya percaya Bapak cairkan sebagian. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa ya. Kita rindukan biarlah suasana ini kita penuh imani. Kalau tidak terjadi nggak apa-apa juga. Tapi saya merasa kalau kita meyakini sesuatu belum terjadi, rasanya sukacitanya girangnya nggak kalah walaupun belum terjadi. Karena percaya itu penting saudara. Makanya orang percaya saja dia mengalami kelimpahan. Karena kalau dia percaya, dia siapkan diri. Karena kalau dia percaya, dia lakukan sesuatu. Karena percaya, dia sudah merencanakan tahapan-tahapan kalau itu terjadi. Tapi ada orang percaya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, nggak ada persiapan. Saya meragukan kepercayaannya. Itu seperti jadilah syukur, nggak jadi juga, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya janji sama tante suka dulu ngomong, jadi syukur, nggak jadi, pengen tahu katanya saudara ya. Artinya harus terjadi saudara ya. Oke, ya apalagi ya dua roh itu kesabaran. Jadi inilah saatnya kita bukan hanya ngomong, dua roh itu kesabaran. Tunjukkan kita sebagai orang tua sabar kepada anak-anak kita yang sekarang ini banyak di rumah. Ya permintaannya mungkin macam-macam. Tunjukin kesabaran kita. Itu baru kelihatan itu memang ada buah kesabaran. Terus kemurahan. Nah, kemurahan. Apakah di tengah-tengah kita pendapatan berkurang ini, kemurahan kita juga kita kurangin sekian persen sesuai dengan pendapatan? Itu bukan kemurahan namanya. Itu suka-suka, saudara ya. Itu tergantung situasi kondisi. Kalau menurut saya, kemurahan itu memang buah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan tunjukkan kita lakukan kemurahan dengan perbuatan, yaitu kemurahan hati, memberi sesuatu yang Tuhan tunjukkan, seperti itulah kita berikan. Katakan amin. Amin. Bukan kita presentasikan. Maaf Bapak Ibu Saudara ya, saya sampai lupa saudara dalam hal memberi itu, bahwa ini kita harus tata ulang di dalam kehidupan kita. Karena saya sepertinya biasa saja begitu saudara ya. Ya, apalagi saya tahu memang ada sesuatu yang kita harus lakukan dengan rutin saudara ya. Bapak Ibu Saudara, mari tunjukkan kemurahan hati. Terus kebaikan, buah roh, kebaikan ini berbuat baiklah. Jangan baru angan-angan. Justru di suasana seperti ini, saya memimpin ya, termasuk BPD. Hampir setiap minggu ada keputusan orang-orang, gembala-gembala, pejabat-pejabat yang kami bantu. Hampir setiap minggu ada keputusan yang baru. Dan kalau kita lakukan, ya memang kita sudah prediksi harus kita lakukan selama 3 bulan sesuai dengan keadaan ke depan ini. Memang kira-kira 3 bulan saudara ya, kesulitan yang kita alami ini. Terus kesetiaan tunjukin ya, di tengah-tengah keadaan sekarang ini, situasi kita banyak di rumah, benar gak kita tetap setia? Tunjukin. Nah ini kesempatan saudara. Jadi dalam keadaan situasi ini mestinya buah roh makin kelihatan, karena harus kita lakukan ya. Kita kelihatan sekarang ini ada di rumah bersama-sama ya. Kalau dulu mungkin hanya sudah malam ya, pagi-pagi sudah berangkat. Sekarang setiap hari kita ada di tengah-tengah keluarga. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini buah roh. Nah, tadi saya berkata kita akan melihat ini ada di Rasul Paulus, ada di juga Yusuf. Luar biasa saudara. Terus tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kalau kita hidup dalam buah roh, kita kemana saja, ke negara mana saja, kita tidak merasa ada pelanggaran. Luar biasa ya. Karena dulu kita khawatir, nanti kalau terjadi begini, ada hukum begini, bagaimana. Sebetulnya kita sudah dikasih kunci. Biarlah buah roh itu semakin muncul dalam hidup kita, nanti kita tidak akan merasa tidak nyaman, walaupun hukum nanti diperketat. Jangan begini, jangan begini. Nggak ada dampaknya kalau kita hidup dipenuhi oleh buah roh dalam hidup ini. Penting sekali. Terus barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nah, kita seringkali berkata bahwa kita ini milik Yesus, kita ditebus oleh darahnya. Jadi mestinya kita ini sudah nggak ada di sini lagi. Kita sudah kata stop, sudah disalibkan. Tapi saya melihat banyak anak Tuhan
ke gereja, ada di pelayanan, tetapi masih muncul perbuatan-perbuatan dagingnya nyata. Ini bicara yang nggak kelihatan, nggak disebut saudara ya. Kalau orang disebutnya tadi ya pasti nyata itu perbuatan hawa nafsu itu. Mestinya kita ada di tempat di mana hidup kita dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Ya, ada buah Roh. Terus? Jikalau kita hidup oleh Roh, Ya, kalau kita hidup oleh Roh di sini, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. makanya kita harus yakin bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi jangan hanya ngomong, saya hidup di dalam Roh. Tapi sama sekali kita tidak ada pewahyuan, tidak ada juga dorongan, tidak ada juga tanda-tanda bagaimana Roh Allah itu hadirat yang memenuhi hidup kita. Ya ini bicara seperti jalan itu, kok masih kita mau-maunya? Wah ini saudara, menurut saya masih di sini, apalagi masih di sini saudara. Tapi kalau kita merasa memang hidup kita ini oleh Roh, saudara hidup oleh Roh, kita kelihatan dipimpin oleh Roh. Makanya ada buah Roh nanti akan muncul dalam hidup kita. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Ya. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Kalau kita sudah katakan hidup kita dipimpin oleh Roh, perhatikan, apakah kita ada menuntut, katakan sampai gila hormat? Tidak boleh lagi, saudara. Ini yang membahayakan kita nanti kembali kepada keinginan daging. Atau ya lebih lagi saling menantang, saling mendengki. Itu perbuatan daging. Oke. Ya. Saudara, kalau kita sudah menerima pengorbanan Tuhan Yesus, Dia disalib untuk menebus dosa kita, kasih karunia-Nya bekerja dalam hidup kita. Mari kita juga minta supaya Tuhan menyatakan dengan memimpin hidup kita melalui Roh-Nya. Nah, pertanyaannya apa saja nih peranan dari Roh Kudus? Bagaimana sih pimpinan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, orang yang percaya? Apa saja hasilnya? Nah, saya seperti tadi ngomong, saya kok teringat tentang apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara ya. Saudara, nanti saudara baca Yusuf ini dari Kejadian pasal 47 sampai 51 ya. Baik, sampai terakhir itu masih mengisahkan tentang Yusuf. Saudara baca, kita punya waktu baca ya. Saya juga membaca apa yang saya sampaikan ini. Saya melihat yang pertama yang Yusuf lakukan di dalam hidupnya, baik waktu dia masih ada di daerah Israel ya, bagaimana dia sebagai anak dari Yakub bersama dengan 12 saudara ya, 11 saudara laki-lakinya, dia tinggal di daerah di rumahnya Yusuf dengan ibunya tentunya. Kita melihat dari sejak muda Yusuf ini beda dengan 11 saudaranya yang lain. Ya, sampai akhirnya saudara-saudara yang lain itu bukan hanya iri hati, tapi membenci Yusuf. Karena Yusuf ini sepertinya tidak berbuat salah di pandangan saudara-saudaranya. Malah Yusuf ini yang sering mengadukan perbuatan saudara-saudaranya yang dosa kepada bapaknya. Dengan begitu memang ya Yusuf tentunya bukan mau cari muka ya, saya yakin saudara ya, karena memang dia bilang perbuatan itu nggak baik ya. Dari zamannya Yusuf masih kecil pun dia sudah melihat kakaknya itu punya istri beberapa orang ya, ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik lah. Sehingga bapaknya juga seringkali sedih dan meminta Yusuf supaya laporin lah kalau ada apa-apa. Nah, di tengah keluarga Yakub ini, Yusuf seolah-olah sudah menjadi kepercayaan bapaknya. Jadi walaupun Yusuf belum menikah, masih muda, kisah ini kurang lebih terjadi umur 17 tahun waktu dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Jadi saya melihat Yusuf umur 17 tahun sudah mempunyai pemikiran yang dewasa. Kalau kita ngomong tentang buah Roh, ya kehidupan yang perkenanan Tuhan, yaitu buah Roh itu udah muncul dalam diri Yusuf. Padahal dulu kita berbicara tidak seperti sekarang, Roh Kudus memenuhi Yusuf. Tapi karakter Yusuf ini menyenangkan hati bapak dan ibunya. Bayangin saudara, umur 17. Ya, jadi luar biasa ini ya. Makanya saya bilang mari kita belajar dari Yusuf tentang bagaimana kita bisa ikuti tema ini. Nah, kemudian Yusuf juga ada di Mesir ya.
Dia dijual oleh kakak-kakaknya, dibeli oleh kapilah saudara. Kemudian dia dijadikan budak, dijual, akhirnya dibeli oleh Potifar. Potifar ini salah satu pejabat tinggi di Mesir. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf tidak menuruti keinginan daging. Jadi Yusuf tidak hidup di sini. Dan saudara bisa bayangkan, keluarganya, saudara-saudaranya hidupnya di sini, saudara. Tapi Yusuf tidak menuruti keinginan daging. Nah, kita lihat beberapa ayat, saudara ya. Waktu Yusuf sudah dibeli oleh Potifar, akhirnya dia dibawa ke rumah. Ya, karena ini ayatnya banyak, nggak usah dibaca. Saya cuplikkan saja supaya saudara bisa tahu bagaimana yang saya akan bacakan ini. Klimaks di mana Yusuf ini dalam kehidupannya diberkati Tuhan. Walaupun dia itu ada sebagai budak bekerja di rumah Potifar, tapi janji Allah digenapi. Katakan amin. Jadi jangan berpikir, wah Yusuf sekarang udah jadi budak, pasti janji Allah tidak digenapi, pasti hidupnya anjlok lah, nggak lagi hidup di dalam karakter Kristus. Ini saudara yang harus kita contoh. Di tengah tekanan apapun, Yusuf muncul sebagai orang yang memiliki karakter yang bisa kita tiru, kita banggakan. Nah, ini saya bacakan adalah waktu digoda oleh istri Potifar ya. Saya akan bacakan beberapa ayat ya. Jadi pada waktu itu istrinya Potifar ini tertarik kepada Yusuf sehingga birahi mengajak Yusuf tidur dengan dia. Tetapi Yusuf ini tadi saya katakan karena dia memiliki karakter Kristus, memiliki kehidupan yang diperkenan Tuhan, ada buah-buah kehidupan ya. Saya nggak bilang buah roh lah waktu itu. Dia ini beda. Yusuf ya nggak mau diajak oleh istri Potifar, tapi malah dia ngomong bersaksi bagaimana dia dipercaya oleh suamimu yaitu Potifar, bagaimana dia hidup diberikan kesempatan punya kuasa yang besar. Dia bersaksi, dia katakan nggak ada kekuasaan yang diberikan oleh Potifar itu hanya kepada dia. Hanya engkau yang tidak diberikan kepadaku. Dia ngomong begitu. Bagaimana mungkin aku mau berbuat jahat yang besar ini? Dan ya ini luar biasa saudara. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kata-kata ini saya melihat betapa pentingnya dalam kita menguji segala sesuatu. Jangan kita berdosa kepada Allah. Katakan amin. Ini Yusuf saudara. Ya, semua orang nggak tahu pada waktu dia dirayu ya. Tapi dia selalu ingat Tuhan matanya memandang kehidupannya. Dia tidak mau berbuat dosa. Nah dikatakan ayat 10, setiap hari ke hari istri Potifar membujuk Yusuf, tetapi dia tidak mau melakukan persetubuhan dengan istri Potifar. Soal dia ngomongnya bahwa dia adalah orang yang dipercaya oleh Potifar, tidak mau menyia-nyiakan atau tidak mau membalas ya hal-hal yang baik ini dengan berbuat jahat ya. Nah, tapi terjadi suatu saat ya Yusuf ya, kita kisahnya ini ada di dalam rumah hanya berdua dengan istri Potifar ya. Lalu kemudian dia bujuk kembali dan akhirnya mungkin sudah memaksa Yusuf sampai bajunya itu ditarik dan Yusuf lari keluar. Katakan lari keluar. Nah, ini bagus Bapak Ibu Saudara buat mencegah roh atau dosa seksual. Nggak ada jalan, memang mesti lari. Nggak ada bisa ditengking-tengking, nggak ada bisa didoakan, nggak ada bisa nasihatin orang yang sudah seperti itu. Harus lari. Nah, saya melihat banyak orang nggak belajar dari ini. Ya, ada orang ingin memenangkan orang yang berbuat ini, akhirnya dia yang dimenangkan, saudara ya. Jadi nggak boleh. Dosa seksualitas harus lari. Jadi kalau kita dikuasai oleh sesuatu di komputer atau di HP kita harus lari dari situs itu. Kalau lari susah, di-delete saudara. Bilang delete saudara ya. Jadi nggak usah lari, tinggalkan handphonenya, delete saudara ya. Hilangkan ya fitur itu saudara ya. Hilangkan ya, supaya jangan sampai nanti suatu saat bisa terlihat saudara. Nah, karena begitu akhirnya istri Potifar marah dan akhirnya benci dan ingin
menjebloskan Yusuf dalam penjara. Ya, dia cerita bagaimana ya kepada suaminya yang baru pulang. Dia cerita bahwa ini baju orang budak yang kau berikan ke tempat kita ini, dia ingin ya memperkosa aku. Dia teriak dan lain sebagainya, cerita bohong lah, sudah difitnah. Nah, inilah bajunya contohnya, ya, yang dia berikan kepada suaminya. Nah, kemudian dikatakan suaminya ini marah, ya, dan dia akhirnya menjebloskan Yusuf masuk ke dalam penjara. Ayat 20, ya. Akhirnya Yusuf masuk dalam penjara dan dia ditahan di tempat tahanan raja-raja dikurung. Akhirnya Yusuf dipenjarakan di situ, ya. Tetapi ayat 21, ya, kita baca sama-sama. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu di rumah Potifar, ya, sebelum terjadi kasus ini, Potifar sangat sayang kepada Yusuf karena Yusuf pekerjaannya berhasil disertai Tuhan. Masuk penjara pun demikian. Di tengah penjara itu, lihat ya, tidak tergantung situasi kondisi. Tidak menjadi Yusuf down, dia punya mentalnya menjadi anjlok atau karakternya berubah. Tetap Yusuf menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupannya, sehingga dia mendapat kasih setia Tuhan. Kenapa kita tidak terpikir, saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini kita justru harus merasakan kasih setia Tuhan? Katakan amin. Ini saatnya, saudara. Memang seolah tidak mungkin. Justru kita minta supaya kasih setia Tuhan kelihatan pada waktu situasi keadaan, karena seluruh dunia mengalami. Dan akhirnya Yusuf disayang oleh kepala penjara. Nah, ayat selanjutnya, saudara, akhirnya kepala penjara mempercayakan semua tugas-tugasnya kepada Yusuf, dan Yusuf yang mengurusnya. Ayat 23, kita baca lagi sama-sama. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan kenapa kita tidak terpikir walaupun kita bekerja di rumah, kita minta penyertaan Tuhan? Jadi saudara, bukan pekerjaan di rumah atau di kantor yang penting, apakah disertai Tuhan pekerjaan kita, itu yang membuat berhasil. Katakan amin. Saya selalu mengimani seperti itu, ya. Seringkali karena pekerjaan cukup padat, saudara, di kantor kami itu, saya memang nggak kantor setiap hari. Tapi kalau saya tahu di jam-jam yang sibuk, saya tidak tidur, saudara, karena saya juga pusing pasti ya. Kalau tidur siang, baru saya tanda tangan, sebentar lagi datang lagi, wah ini malah kepala saya pusing, saudara ya. Jadi saya kebanyakan ya siang itu tidak tidur siang. Jadi saya tunggu, ya. Tentunya sambil menunggu itu saya bisa lakukan banyak hal, ya, yang positif, supaya pada waktu pekerjaan itu datang, saya dengan sukacita mengerjakannya. Rasanya nggak ada excuse pekerjaan hari itu saya tunda untuk besok, karena saya kepengen firman Allah ini digenapi. Karena Tuhan menyertai saya tetap sukacita, saya tetap kerjakan dengan baik, saya tetap teliti walaupun ada di rumah, nggak asal tanda tangan. Ada banyak hal yang saya bisa ketahui dan saya perbaiki, ya, karena saya serius. Saya minta Tuhan berikan saya hikmat. Saya kepengen firman Allah digenapi. Walaupun kita kerja di rumah, kita tetap berhasil. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ya, ada ayat beberapa yang penting. Galatia 5 ayat 16 ini tadi kita sudah baca, ya. Kita harus hidup oleh Roh, jangan mengikuti keinginan daging, ya. Oke. Ya. Saudara, kalau kita mau melakukan yang baik, apa saja yang Tuhan perintahkan di mata Tuhan baik, maka saya yakin, ya, hal itu tidak, ya, menurut hal yang daging. Pasti apa yang Roh Kudus mau lakukan dalam hidup kita. Jadi kita harus menguasai diri kita, fokus kepada Tuhan, ya. Katakan fokus kepada Tuhan. Ya, walaupun kita di rumah, kalau memang masa kita bekerja, kita fokus kepada pekerjaan. Enggak ada pekerjaannya, ya doain perusahaan. Kita kan kebanyakan menuntutnya, Bapak Ibu Saudara. Padahal perusahaan itu banyak sekali tantangannya.
Semalam saya bersaksi, ada jemaat datang ke rumah, saya bersaksi. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita harus berdoa buat perusahaan kita. Jangan kita merasa, oh ordernya berkurang, oh ini biasa, memang semua juga begini. Ya kita iman aja biasa, saudara. Gak ada iman yang luar biasa. Ya jadilah seperti imannya. Karena Yusufnya percaya ini biasa, terjadilah. Karena ada Yusuf di perusahaan itu diberkati. Yusufnya berkata biasa, wajar kalau ini anjlok, wajar ya jadi. Karena ada Tuhan yang dipercayanya berkata negatif. Saya selalu berbicara positif. Ya kalau bisa jangan ada orang yang dirumahkan, jangan diberhentikan. Tapi ya memang kita juga harus juga berhikmat. Nggak bisa kita hanya ngomong, kenyataannya bagaimana. Makanya saya selalu bilang kalau kamu dirumahkan, jangan senang-senang, berdoa sama keluarga supaya bisa cepat kerja. Kapan itu terjadi? Setelah ada kerjaan baru. Nggak mungkin dimasukin kepada yang semuanya sudah orang yang cukup. Omong saya 1 digenapi, ya. 2 minggu lalu saya dapat pekerjaan yang baru. Jadi yang tadinya 10 orang mau dirumahkan, batal. Karena ada pekerjaan baru. Ya, kalau kita di rumah, doakan perusahaan. Karena kita ini harus seperti Yusuf di tengah perusahaan di mana kita bekerja. Ya. Jangan kita iri sama orang lain yang berbuat ini dan itu. Yusuf tidak iri sama kakak-kakaknya. Dia tetap menjadi anak yang baik. Menasihati kakak-kakaknya. Apalagi dia dapat visi yang kita sudah tahu yang sangat besar. Ya. Roma 8 ayat 5 berbicara, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Kita bisa memikirkan perkara yang di atas kalau kita hidup menurut roh. Ya, daging cenderung melihat ada yang di bumi. Oke. Hal yang kedua, saudara. Ya, saya cepat saja. Hal yang kedua yang Yusuf alami dalam kehidupannya pada masa-masa sulit itu, Yusuf tidak dikuasai oleh hukum Taurat. Hukum Taurat ini kalau saya katakan hukum sebab akibat, hukum yang langsung bisa dibalas, nggak ada kasih karunia hukum Taurat itu. Kalau kita sekarang, ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sekarang dapat, ya, yang kita hidup ini hukum kasih karunia, ya, oleh sebab iman, ya, karena iman oleh sebab kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kasih karunia yang tidak ada memperhatikan, ya, sebabnya. Itu kasih karunia itu memang nggak ada dasarnya kalau kita ini bisa diselamatkan. Karena kita percaya saja. Jadi karena percaya kita dapat keselamatan, kasih karunia. Nah, yang sekarang pun terjadi kalau saudara bayangkan. Ini karena kasih karunia, bukan karena kita hebat, kita mengalami hal-hal yang bagaimana. Karena kita hidup menurut pimpinan roh kita di sini, walaupun kita juga masih di sini kadang-kadang ya. Tapi jangan di sini ya saudara. Kasih karunia ini bekerja. Kalau kita masuk ke sini lagi, kita masuk perbuatan daging, ada lagi sebab akibat. Karena ini di hukum Taurat, saudara. Kita kena. Jangan berpikir, oh saya gak meminta ampun. Saya sudah banyak lihat contoh. Dosa kita diampuni, tapi akibat dosa kita terus terjadi selama kita masih hidup. Bahkan sampai keturunan keempat. Ngeri, saudara. Makanya kita harus jaga hidup kita. Walaupun kita sudah diampuni, akibat itu bisa ke keturunan kita, saudara, ya. Jadi kita benar-benar harus jaga. Nah, Yusuf tidak dikuasai oleh hukum Taurat. Contohnya apa, saudara? Kalau saudara membaca Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, Yusuf itu di tengah-tengah dia memelihara saudara-saudaranya ini, Yusuf itu tidak membalas kesalahan kakak-kakaknya. Kalau hukum Taurat, kalau mata kita dibutakan, kita bisa membalas mata orang yang membutakan itu, kita bisa klaim, bisa dia dibutakan juga, saudara. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dulu orang Israel, saudara ya, berkelahi, ya ini kan nggak ada orang ya, giginya copot satu, saudara. Itu begitu ketahuan itu, saudara, dia bisa klaim, bisa minta tolong para pemimpin ya, supaya gigi yang
nyopotin itu juga dicopotin satu, saudara, gigi ganti gigi, saudara. Tetapi walaupun pada waktu itu memang ada hukum Taurat, ya, ada boleh orang membalas, Yusuf tidak membalas. Makanya saya katakan Yusuf ini tidak dikuasai hukum Taurat. Dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya itu dengan kejahatan kembali setelah saudara-saudaranya ini datang minta tolong saudara-saudaranya itu dipelihara di Mesir. Ya. Nanti saudara bacalah ayatnya, ya. Ini panjang saudara ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Bagaimana ya Yusuf itu ya dia bersabar, dia tetap menjelaskan. Nah, ini kan saudara-saudara pikirannya emang ngeres terus ya, tidak baik, pikirannya jahat. Waktu lihat bapaknya mau meninggal, wah pasti Yusuf akan membalas ini. Yuk kita ngomong aja dah. Sebelum ayah mati, dia telah berpesan ya bahwa kamu ini ya jangan membalas kesalahan ya. Jadi akhirnya Yusuf menangis, dia berkata, memangnya ini aku ini Allah ya yang akan menganiaya, yang akan membalaskan kejahatan dan lain sebagainya ya. Tapi dia bilang ya bahwa aku ini sudah datang disuruh oleh Tuhan. Ya, nanti saudara bisa baca ini saudara ya. Jadi janganlah takut. Aku ini memang diminta untuk menanggung makananmu. Ya, jangan kau takut. Ya. Jadi Yusuf di dalam pembicaranya itu dia benar-benar menghiburkan saudara-saudaranya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga keadaan sekarang ini. Kalau orang yang ada di dalam buah roh, dia justru mempraktikkan kemurahan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti perkataan Rasul Paulus. Ya, ini kita melihat nih apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga ya. Bagaimana Tuhan yang menyelamatkan itu juga melengkapi mereka dengan berkat rohani. Ya. Dan Rasul Paulus menasihati pada jemaat di Galatia supaya menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, yaitu buah roh, sehingga mereka tidak dikuasai oleh hukum Taurat. Ya, jadi supaya kita tidak dikuasai oleh hukum Taurat, maka kita harus terus melekat dan terus menghasilkan buah-buah roh. Ya, jangan seperti ini. Rasul Paulus juga ingatkan kepada sidang jemaat di Galatia. Ya, kenapa dia tuliskan surat ini? Karena sidang jemaat di Galatia dulu memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dalam daging. Saudara, saya kasih tahu saudara, jangan kita berkata, oh buktinya aku sudah penuh Roh Kudus, aku berbahasa roh, aku sudah mengalami perubahan hidup. Jangan kita senang. Kalau kita nggak terus jaga, suatu saat seperti sidang jemaat di Galatia, mulainya mengalami lawatan Allah, mengeluarkan buah roh, hidupnya dilawat oleh roh Tuhan, tapi terakhir kembali mengikuti perkara daging. Nah itu ya. Oke, yang terakhir saudara ya, yang terakhir kita melihat bagaimana ya manfaat buah roh di dalam kehidupan Yusuf, bagaimana karakter yang dia alami, karakter Kristus, sehingga dia ini menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi rakyat Mesir, ya negara Mesir, bahkan negara bangsa-bangsa lain. Ternyata karena karakter Kristus dipertahankan dalam hidupnya, Yusuf hidupnya diperkenan Tuhan. Katakan diperkenan Tuhan. Dia disertai Tuhan. Ternyata saudara, saya melihat perkenanan Tuhan itu akan kita bisa katakan penyertaan Tuhan. Nah, Yusuf mengalami disertai Tuhan. Dan nanti bacalah ayat-ayatnya. Bagaimana beberapa kali Alkitab katakan, baik pada waktu dia baru ada di Mesir, di tempatnya Potifar, Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Di tengah-tengah penjara, dia diperkenan oleh kepala penjara. Karena apa? Melihat Yusuf pekerjaannya berhasil. Apa yang dipercayakan semua berhasil. Kita berbicara karena disertai Tuhan. Nah, begitu juga pada waktu dia sampai akhirnya menjadi orang kedua di Mesir, menjadi pembantu utamanya, katakanlah Perdana Menterinya Firaun. Dan dia bisa mengatur Mesir yang begitu luar biasa karena disertai Tuhan.
Nah, kok saya terpikir Bapak Ibu Saudara, kalau gereja Tuhan mengerti ini dan kita berdoa, kita mencari, kita juga terus mengimani, kenapa tidak terpikir di tengah kesulitan dunia sekarang ini kita harus berperan seperti Yusuf di Mesir, di mana karena Yusuf Tuhan memelihara bangsa-bangsa, mulai memelihara bangsa Israel, memelihara bangsa Mesir, dan juga bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan. Jadi gereja Tuhan pada waktu suasana pandemi seperti ini, mintalah disertai Tuhan. Katakan disertai Tuhan. Jangan yang biasa-biasa. Saya selalu mengingat setiap tahun sebetulnya kita mengikuti agenda-agenda seperti ini. Inilah agenda di mana Roh Kudus, ini Tuhan Yesus dalam suasana sekarang ini, Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Tuhan Yesus mau menyertai. Pada waktu muridnya takut, dia mau hadir di tengah ruangan, dia masuk. Pada waktu murid-muridnya menjalaikan, dia hadir di tengah pekerjaannya. Dapat ikan yang begitu banyak. Kenapa kita tidak terpikir? Suasana ini kan masih ada kurang lebih beberapa belas hari lagi, di mana dia hadir di tengah-tengah muridnya pada waktu itu. Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita, katakan amin. Kalau dia hadir, sesuatu terjadi. Kalau dia hadir, mujizat pasti terjadi. Kalau dia hadir, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan. Kalau dia hadir, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tidak mustahil lagi. Bukan kita hebat, karena kehadiran Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Nah, Yusuf hidupnya disertai Tuhan. Nanti saudara baca dalam Kejadian 39 sampai Kejadian 45 ya. Kita tidak sempat lagi baca ayatnya. Ya, luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf, baik di rumah Potifar, di tengah penjara maupun di tengah istana Firaun. Ya, ini ayat-ayatnya sudah bisa baca nanti di rumah. Ya, karena bahan ini juga nanti akan di-share. Ya, menjadi bahan komsel juga ke depannya. Yusuf menyatakan kepada saudara-saudaranya, jangan kau berkata, berbuat dosa telah membuat aku menjadi budak. Engkau justru dipakai oleh Tuhan lewat apa yang kau lakukan. Aku dikirim duluan, coba saudara ya, supaya bisa memelihara engkau, bukan hanya engkau, tetapi juga memelihara bangsa Mesir dan memelihara juga yang lainnya. Luar biasa. Zaman seperti sekarang ini, saudara, seharusnya kita terus minta pimpinan Roh Kudus, ya. Kalau Roh Kudus memimpin kita, kita tidak hidup dalam kedagingan. Ya, mari jangan kita kembali kepada hukum Taurat yang menguasai, di mana kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kembali hidup dalam perkara hawa nafsu, tapi kita mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita berkenan Tuhan, sehingga kita disertai Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita terus hidup dipimpin oleh Tuhan, maka perbuatan-perbuatan buah roh yang akan muncul. Jadi kesimpulannya saudara, bagaimana supaya kita mendapat manfaat di dalam hidup kita, ya, manfaat buah roh, supaya hidup kita tidak menuruti keinginan daging, agar hidup kita tidak di bawah hukum Taurat, dan supaya kita dipimpin oleh Roh. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita menyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita akan berdoa, karena sampai sekarang ini kita terus minta, terus sempurnakan kami Tuhan, terus pimpin kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak akan bisa seperti apa yang Tuhan mau. Inilah saatnya di tengah suasana sulit seperti ini, justru kita melihat lawatan Allah terjadi di keluarga kita, di pekerjaan, apa saja kita pekerjakan boleh berhasil karena Tuhan menyertai. Katakan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibahari
Saudara, sebetulnya masalah yang dihadapi oleh dunia ini, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Apakah kita tetap masih percaya kepada janji-janji Allah? Apakah kita mau memakai seluruh kekuatan yang Allah berikan? Saya percaya kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih. Tapi kalau itu hanya seperti kata-kata, kita tidak mungkin kuat menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Inilah saatnya kita minta supaya Roh Kudus terus memenuhi hidup kita, memimpin langkah kita. Bukankah Roh Kudus diberikan untuk menolong kita? Mana permintaan kita untuk ditolong oleh Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus diberikan untuk menghibur umat Tuhan? Pernahkah saudara berdoa minta dihibur oleh Tuhan lewat kesulitan ini? Roh Kudus diberikan untuk memberitahu masa depan. Pernahkah saudara minta Roh Kudus kasih tahu apa yang akan terjadi ke depan? Ada banyak sebetulnya yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, tetapi kita hanya berdiam diri. Beberapa orang sudah kembali menengok atau melakukan sebelah kiri, ikut-ikutan. Kebanyakan orang berbuat kembali perkara dosa, perkara duniawi. Hari ini tidak ada jalan lain. Mari kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, minta disertai oleh Roh Kudus. Mari, ini saatnya supaya yang keluar adalah perbuatan karakter Kristus, buah-buah Roh. Saya mengatakan bukan hanya kasih, tapi belas kasihan kita kerjakan. Bukan hanya sukacita, tapi kita muncul di tengah-tengah kesusahan banyak orang. Kita punya pengharapan. Bukan hanya kita hidup di dalam damai sejahtera, tapi kita tunjukkan karena kita kelimpahan, kita bisa menolong. Kemurahan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri, mari munculkan dalam hidup kita. Inilah saatnya kita tunjukkan bahwa kita berhasil karena disertai oleh Tuhan. Alkitab kita baca karena kita dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Mari kita tolong dia. Tidak ada jalan lain. Jadikan bencana yang dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu, sehinggaku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Kumpul seperti-Mu Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan menggunakan doa syafaat untuk maju ke depan. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
umat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya akan kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah rela mati bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa, menjadikan kami anak-anak-Mu, mencurahkan Roh-Mu atas setiap kehidupan kami, menuntun kami untuk kami boleh berjalan di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Oh, jadikan kami alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa. Iman kami semakin bertumbuh, hidup kami dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada dalam hidup kami. Sehingga demikian Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama di tengah-tengah situasi keadaan bangsa kami, bahkan keadaan bangsa-bangsa yang mengalami pandemik virus corona Tuhan. Kami muncul menjadi terang, menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Menunjukkan kemurahan hati kami, menunjukkan kasih kami Tuhan, menunjukkan karakter kami sebagai milik-Mu ya Tuhan di tengah-tengah keadaan bangsa kami. Kami boleh menjadi berkat lewat setiap kehidupan kami. Apa yang kami miliki, kami boleh berikan buat sesama kami, buat bangsa kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Oh, biarlah kami terus bertumbuh, iman kami semakin kuat, kami bergantung penuh kepada-Mu. Kau Allah yang dapat kami andalkan dalam setiap kehidupan kami, akan beri pertolongan tuntunan atas kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala dan Gembala ya Tuhan. Engkau melihat kesetiaannya, kesabarannya, kelemah lembutan, kasihnya yang luar biasa. Oh, Engkau berikan sukacita Tuhan, kami sejahtera atas hamba-Mu. Pakai di tengah-tengah keadaan bangsa ini Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, bagi gereja-gereja-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk membangkitkan iman dari setiap kami, memberi pengharapan atas setiap kebenaran firman yang dibagikan. Rapi hamba-Mu, beri kesehatan kekuatan, jaga melindungi seluruh keluarga, berkati apa yang dikerjakan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dan Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama satu dengan seluruh umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat atas bangsa Indonesia, berkat kemakmuran, berkat kesejahteraan, berkat kedamaian atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah bangsa kami untuk memulihkan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, berkati para pemimpin bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Seluruh para pejabat tinggi negara, para menteri Tuhan, bahkan para pemimpin di tiap-tiap daerah, tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RT. Kami boleh bergandengan tangan bersama-sama bersatuan untuk dapat mengerjakan semua hal dalam mengatasi dampak COVID-19 ini, sehingga wabah ini segera berlalu di tengah-tengah bangsa kami. Kami dapat memutuskan mata rantai penyebaran ini Tuhan, dan kami percaya kami boleh kembali menjalani kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Berkati Tuhan agar kami para pemimpin bangsa ini boleh bersinergi satu dengan yang lain. Oh, jauhkan dari ekosektoral Tuhan, jauhkan dari perbedaan pendapat yang akan memecah belah bangsa ini. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, segala keputusan, kebijakan yang diambil itu berjalan sesuai dengan tuntunan, membawa kebaikan atas bangsa ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa kalau ada persoalan di dalam menyalurkan bantuan sosial secara tunai saat ini Tuhan,
Kami berdoa berikan kemampuan bangsa ini Tuhan, sehingga setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan. Berikan hikmat kepada bangsa ini Tuhan untuk mengerjakannya semua itu Tuhan. Berikan kesabaran kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pemerintah dapat memberikan yang terbaik kepada mereka semua Tuhan. Kami berdoa berikan rasa kebersamaan, kegotong royongan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sehingga terhindar dari segala konflik apapun yang akan menghancurkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berkati seluruh aparat kesehatan Tuhan, mereka yang ada di garis depan dalam penanganan COVID-19, para dokter, para perawat, seluruh tenaga medis, sukarelawan Tuhan. Kau jaga lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, kemampuan untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini pulihkan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak akibat COVID-19. Mereka kehilangan pekerjaan, usaha mereka mengalami kelesuan Tuhan. Kami berdoa bangkitkan iman percaya mereka, bangkitkan pengharapan mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kesanggupan untuk mereka mengalami terobosan dalam hidupnya, sehingga mereka mengalami kelimpahan dalam keadaan apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap berharap kepada-Mu karena Kau Allah sumber penghidupan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat para pengusaha-pengusaha Tuhan. Berikan mereka hikmat kemampuan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil suatu keputusan yang tepat tidak menghadapi semua hal ini, sehingga setiap perusahaan para pengusaha tidak memPHK karyawan. Kalaupun toh itu terjadi, mereka boleh mengambil keputusan ini dengan tepat Tuhan. Kami berdoa buat perekonomian bangsa ini pulihkan Tuhan. Kami percaya roda ekonomi bangsa Indonesia akan pulih. Amin. Sebentar lagi akan pulih, akan mengalami kelimpahan, berkat akan dilimpahkan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Kami bersatu hati bersama-sama, bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kau memulihkan bangsa ini Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, mereka boleh dibangkitkan, dikuatkan. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan jamah boleh sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Damai, kemakmuran, kesejahteraan melimpah atas negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu dan menaikkan setiap pokok doa kami. Kami percaya Kau mendengar setiap seruan doa kami. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan berikan persembahan kolekta kami. Kami juga memberikan persepuluhan Tuhan. Engkau berkati apa yang kami kumpulkan dapat dikelola di gereja ini dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ajar senantiasa kepada setiap kami untuk taat setia melakukan kebenaran firman-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam setiap berkat dan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati hari ini, amin. Bapak Ibu yang di rumah diberkati, haleluya. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan dan akan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita.
selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Yosef. Di Tuhan kita percaya berkat Tuhan melimpah atas kita pada hari ini lewat kebenaran-kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita percaya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, tetapi hidup kita adalah ditentukan oleh janji-janji Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan selalu iya dan amin, sehingga itu akan selalu digenapi atas hidup setiap kita. Kuncinya adalah ketika kita percaya dan melakukan bagian kita di dalam hidup ini. Bagian kita adalah mencari, untuk meminta, juga mengetok pintu dalam firman Tuhan. Dan kita akan nikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Allah ada di dalam hidup setiap kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari berdiri. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pernah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi hidup kami berada di bawah hukum kasih karunia Allah. Ini akan memampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami semakin lebih antusias, semakin lebih semangat, dan bersukacita di dalam Engkau, karena setiap janji-janji-Mu pasti digenapi ya Allah. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu ya Bapa, yang telah mengambil bagian pada ibadah yang sangat luar biasa pagi ini. Pakai mereka Tuhan, berkati mereka, balas berlipat kali ganda apa yang mereka sudah berikan untuk Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat-Mu pada pagi ini Bapa, lewat persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan maupun persembahan kolektif. Biar kiranya ini menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga Engkau yang berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat. Juga berkat-berkat ini dapat dikelola di gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu, supaya semakin banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu, dan kuat kuasa-Mu yang kudus tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera,
dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyelidik engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan ini. Haleluya. Yang berkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.